Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Bu Arsy. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kalipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Ini merupakan ilustrasi bentuk pecahan. Untuk bagian yang diarsir adalah contoh pembilang, sedangkan bagian yang berwarna putih adalah contoh penyebut. Dari ilustrasi tersebut didapatkan hasil pecahan yakni 1/4 dengan pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa ini bisa langsung dihitung jika menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Contoh pecahan biasa adalah 5/2. Sedangkan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contoh pecahan campuran adalah 2, 3/5. 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 3/5 adalah bilangan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan. Dalam pecahan terdapat operasi penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan pecahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Pengurangan pecahan. Pada dasarnya, pengurangan pada pecahan sama saja dengan konsep penjumlahan. Akan tetapi, pengurangan bisa dilakukan langsung apabila penyebutnya sama dan apabila penyebut dari kedua pecahan yang dikurangkan adalah berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Pengurangan pecahan campuran. Pada pengurangan pecahan campuran, secara umum hampir sama dengan mengurangi pecahan biasa. Hanya saja pada pecahan campuran, nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan, kemudian nilai pecahan dikurangi terlebih dahulu. Perkalian pecahan biasa. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian dibagi dengan penyebut. Perkalian pecahan campuran. Pada perkalian pecahan campuran, cara menghitung perkalian dengan bilangan pecahan campuran sama dengan menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Namun, sebelum mengalihkan kedua bilangan, terlebih dahulu mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa. Pada pembagian pecahan biasa, posisi pembilang dan penyebut itu harus dibalik. Maksudnya adalah pembagian bilangan pecahan biasa dilakukan dengan melakukan perkalian bilangan pecahan, tetapi dengan posisi pembilang dan penyebutnya itu dibalik. Nah, sedangkan pembagian pada pecahan campuran, caranya adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa terlebih dahulu.
kemudian mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan penjelasan secara langsung ya dari Bu Arsy. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Arsy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya mengenai pecahan. Materi ini ada pada kelas 5 sekolah dasar. Ayo kita belajar bersama. Nah, pada pecahan kalian tentu sudah tahu kan, dalam pecahan itu ada yang dinamakan penyebut dan ada yang dinamakan dengan pembilang. Kalau penyebut berada di bawah, sedangkan pembilang berada di atas. Pecahan ini dibaca pecahan 5/20. Kemudian pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dari judulnya sudah diketahui berpenyebut sama, berarti penyebutnya yang sama. Kalau penyebut bisa dilihat dari bawah, posisi paling bawah. Contoh, 5/20 ditambah 8/20. Karena penyebutnya sama, langsung ditarik saja. Hasilnya penyebutnya adalah 20 juga. 20 dan 20. Setelah penyebut, kita loncat ke atas ke pembilangnya. 5, ditulis lagi 5. Kemudian tandanya dipindah. 8, ditulis lagi 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. Berarti hasil dari pecahan 5/20 ditambah 8/20 hasilnya adalah 13/20. Kemudian pengurangan pecahan berpenyebut sama. Setelah penjumlahan ada pengurangan. Contohnya adalah 15/20 kurangi 8/20. Karena penyebutnya sama, ditulis saja langsung. Disamakan penyebutnya 20. Kemudian pembilangnya ditulis lagi. 15 kurangi 8. 15 kurangi 8 hasilnya adalah 7. Jadi hasil dari 15/20 dikurangi 8/20 hasilnya adalah 7/20. Seperti itu. Selanjutnya penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Di sini sudah dijelaskan berpenyebut tidak sama, artinya penyebutnya tidak sama ya. Kalau penyebut dilihat dari bagian yang paling bawah. Contoh soalnya adalah 2/3 ditambah dengan 1/2. Di sini beda ya penyebutnya beda. Jika penyebutnya beda bagaimana Bu? Caranya adalah kita bisa kalikan. Bisa kalikan penyebut yang bawah. 3 kali 2 6. 6 ditulis lagi. Hasilnya juga 6. Kemudian dikali silang. Kita kalikan 2 kali 2 hasilnya tulis sebelah kiri. Hasilnya adalah 4. Kemudian sebelah kanannya 1 kali 3. 1 kali 3 kita tulis sebelah kanan, hasilnya 3. Setelah penyebutnya sama, 6 dan 6, langsung saja ditulis 6. Tinggal pembilangnya dijumlahkan. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Seperti itu. Sudah paham ya anak-anak? Nah, kemudian mengenai pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Pada contoh pengurangan yang berpenyebut tidak sama adalah 1/2 kurangi dengan
per 14. Di sini kita lihat penyebutnya berbeda ya. Ini penyebutnya 2, sedangkan ini adalah 14. Langkah pertama adalah kita bisa mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari penyebut. KPK-nya terlebih dahulu dari 2 dan 14 adalah 14. Nih, seperti ini 14. Setelah itu kita kalikan silang. Ruas kiri yang atas dikali dengan yang 14. 1 kali 14 hasilnya adalah 14. Letakkan sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan kita kalikan dengan yang bawah sebelah kiri. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Setelah berpenyebut sama seperti ini, langsung saja dikurangi pembilangnya. 14 kurangi 6 hasilnya adalah 8. Sampai sini sudah paham ya mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama, pengurangan pecahan berpenyebut sama, penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, maupun pengurangan pecahan berpenyebut yang tidak sama. Nah, selanjutnya adalah mengenai perkalian pecahan. Contohnya di sini adalah 3/5 dikalikan dengan 2/7. Nah, sudah diperhatikan 3/5 dikali dengan 2/7. Jika perkalian pecahan langsung saja dikerjakan. Kita ambil garis dulu. Untuk pembilangnya ditulis 3 dikali 2, kemudian penyebut ketemu dengan penyebut 5 dikali dengan 7. Ingat, pembilang ketemu dengan pembilang, tulis di atas. Penyebut ketemu dengan penyebut, tulis di bawah. Setelah itu, setelah ditulis pembilang dan penyebutnya, kita hitung bersama. 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 5 dikali dengan 7. 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Jadi hasil dari 3/5 dikali 2/7 adalah 6/35. Selanjutnya adalah pembagian pecahan. Contoh dari pembagian pecahan yakni ada 2/4 dibagi, ini ada tanda baginya ya, dibagi dengan 6/8. Untuk mengerjakan soal mengenai pembagian pecahan, langkah pertama adalah kita tulis pecahan yang sebelah kiri terlebih dahulu. 2/4 kita tulis dulu. Karena ini pembagian, pecahan yang kedua itu kita kali silang dan dibalik. Dari 6/8 kita ganti menjadi 8/6. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Selanjutnya adalah kita ingat tentang perkalian pecahan seperti ini. Atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang pertama berarti 2 dikali dengan 8 pembilangnya. Untuk penyebutnya adalah 4 dikali
dikali dengan 6. Nah, sampai sini sudah paham ya? Hasilnya adalah 2 kali 8 hasilnya 16 per 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Jadi dari soal 2/4 dibagi 6/8 didapatkan hasil adalah sebesar 16/24. Seperti itu ya anak-anak. Mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya di sini adalah pecahan 15/2. Ini contoh atau bentuk dari pecahan biasa. Nanti akan kita ubah bersama menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya adalah kita bisa menggunakan bantuan porokapit, yakni 15 dibagi dengan 2. Seperti ini ya. Ingat, 15 bagi dengan 2. Kalian tentukan perkalian berapa yang dikalikan 2 hasilnya mendekati angka ini, angka 15. Hasilnya adalah angka 7. 7 dikali 2 dihasilkan 14. Kita kurangi, sisanya adalah 1. Di atas ini adalah hasil, di bawah merupakan sisa. Nah, sudah jelas ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tuliskan yang pertama hasilnya. Kita tulis yang besar 7. Ya, kita tulis. Kemudian ada sisa berapa di sini? Ada sisa 1. 1 kita tulis di atas per. Ini kita pindah saja per 2. Jadi bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 15/2 adalah 7 1/2. Seperti itu. Contoh lainnya adalah, ibu tulis dulu ya. Misalkan di sini ibu tulis 25 per, ibu tulis dulu per 3. Seperti ini ya. Kita akan cari bersama. Tadi kita bisa menggunakan porokapit. 25 bagi 3 adalah hasilnya 8. 8 kali 3 24. Nah, kita kurangi. 25 kurangi 24 berapa? 1. Di atas tadi apa? Hasil. Di bawah sisa. Dihasilkan dari pecahan ini, pecahan campurannya adalah 8, tulis yang besar. 8 1/3. Berarti bentuk pecahan campuran dari 25/3 adalah 8 1/3. Seperti itu ya. Nah, ini contoh atau materi mengenai pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi nanti dalam soal ada pecahan biasa dan jenis pecahan campuran yang akan dijumlahkan. Contohnya adalah 2/3 ditambah dengan 1/2. Ini ada pecahan biasa
mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah kedua, mengelompokkan pecahan biasa. Kita kerjakan menggunakan cara yang pertama dulu ya, yakni dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita tulis lagi soalnya, 2/3 ditambah 1/2. Nah, ini sudah pecahan biasa bentuknya. Kita tulis lagi, 2/3 ditambah pecahan campuran 1/3. Kita tentukan dulu pecahan biasanya hasilnya berapa. Kita hitung seperti ini, 1 dikali 2 hasilnya berapa? 2 ditambah dengan yang atas ditambah 1 berarti 3/2 seperti ini. Kita ubah jadi pecahan biasa. Kemudian selanjutnya kita kerjakan dari 2/3 ditambah 3/2. Penyebutnya berbeda ya, atau penyebutnya adalah tidak sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita kalikan 3 kali 2 hasilnya. Nanti kita tulis di sini ya. Langsung ibu tulis hasilnya 6. Sini juga 6. Kemudian dikali silang. Dikali silang 2 kali 2 adalah 4. 3 kali 3 adalah 9. Seperti itu ya, di sini paham. Selanjutnya kita tulis penyebutnya terlebih dahulu, kemudian pembilangnya 4 ditambah 9. Seperti itu ya. Kemudian hasilnya 6. Pembilangnya 4 tambah 9 adalah 15. Jadi hasil dari 2/3 tambah 1/2 adalah 13. Seperti itu ya hasilnya ya anak-anak. Jadi hasil dari pecahan 2/3 ditambah 1/2 hasilnya adalah 13/6. Ini dengan menggunakan cara yang pertama, dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya ini dengan cara yang kedua, mengelompokkan pecahan biasanya. Jadi nanti pecahan biasa dikelompokkan. Kita tulis dulu soalnya, 2/3 ditambah 1/2. Kita kelompokkan dulu. Pecahan biasanya dikelompokkan dulu. 2/3 tandanya adalah perbedaan ya, ditambah 1/2. Oke, sudah ditambah dengan 1 seperti ini ya. Kemudian kita cari dulu yang di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Seperti ini. Ingat cara mengerjakan penjumlahan pecahan yang berbeda, penyebut. Jadi bawahnya dulu ya, 3 kali 2 adalah 6. 6 dikalikan silang, 2 kali 2 4. 1 kali 3 adalah 3. Ditambah dengan 1.
Ini hasil dari pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yakni kita tulis dalam kurung 1 kali 6 ya, ditambah dengan 7 per 6. 1 kali 6 adalah 6, ditambah dengan 7, di sini adalah 6. Sehingga 6 tambah 7 hasilnya 12 per 6. Dari kedua cara, bagaimana didapatkan hasil yang sama ya? 2/3 ditambah 1, 1/2 hasilnya 13 per 6. Di sini juga didapatkan hasil sebesar 13 per 6 menggunakan cara yang berbeda. Itu adalah materi yang bisa kita pelajari hari ini anak-anak. Bu Arsi juga punya tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian adalah kalian nanti tolong menghitung dari soal-soal yang telah Bu Arsi berikan ya. Soal yang pertama 2/5 ditambah dengan 3/4. Soal yang kedua 1/20 ditambah dengan 13/20. Soal ketiga 1/2 dikurangi 6/13. Untuk soal keempat 49/50 dikurangi dengan 25/50. Tolong nanti kalian kerjakan ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video materi pembelajaran mengenai pecahan. Sampai jumpa kembali. Dadah. Drop it.